Baik. Dan kemudian qalqalah yang kita fahami, yang kita pelajari ya. Kalau qalqalah itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama sughra, yang kedua kubra ya, yang besar dan yang kecil. Sughra dia di tengah-tengah ayat ya. Ya, dia wasal. Nah, ini di tengah-tengah ayat ya. Lam yalid. Ini sughra, dan kubra yaitu di akhir ayat ya. Tidak ada bedanya. Jadi meskipun dia di tengah ataupun di akhir sama ya. Sama terdengar jelas. Sama pantulannya itu sesuai dengan sifatnya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan kali ini bersama saya di channel Tahsin Yuk. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kemarin ya. Kemarin kita sudah sampai Quran surah Al-Falaq. Nah, sekarang kita lanjutkan yaitu surah Al-Ikhlas. Nah, bagi teman-teman yang baru berkunjung pada channel Tahsin Yuk ya, saya informasikan bahwa insyaallah channel Tahsin Yuk akan hadir untuk teman-teman yang ingin sekali mempelajari tahsin tajwid namun sulit sekali untuk menghafalnya ya, menghafal hukum-hukumnya. Nah, Tahsin Yuk hadir untuk membantu dengan menggunakan metode langsung praktek gitu ya, langsung praktek. Jadi apa yang saya sampaikan, cara bacanya seperti ini, maka langsung dipraktekkan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan Quran surah Al-Ikhlas. Nah, ini bagi teman-teman pasti sering sekali kita membaca surah Al-Ikhlas ya, apalagi kalau misalkan kita zikir pagi petang ya, zikir selepas sholat dan seterusnya. Nah, maka bagaimana bacaan yang benar daripada Quran surah Al-Ikhlas, dan apa yang ilmu yang kita dapat dari surah Al-Ikhlas dalam tahsin tajwid, maka kita harus praktekkan ke dalam Quran surah yang lainnya. Baik, langsung saja sebelum saya mulai, saya sampaikan dulu nih bagi teman-teman ibu bapak yang ingin sekali mempelajari Al-Quran, mempelajari tahsin dan tajwid ya secara online, secara via WA ya, via WA, hubungi nomor di bawah ini. Nah, insya Allah itu akan ada agenda kelas privat atau kelas online seperti itu ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin sekali ikut hadir ya, atau adik-adik boleh ikut juga nih, hubungi nomor di bawah ini. Insya Allah akan bisa lebih membantu. Baik, langsung saja kita mulai ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita beristighfar terlebih dahulu ya, supaya Al-Quran yang kita baca ini mudah-mudahan bisa masuk ke dalam hati kita. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baik, langsung kita mulai dari ta'awudz ya. Perhatikan bibir saya, mulut saya ya, bagaimana ta'awudz yang benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba perhatikan lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba bareng-bareng tarik nafas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, bisa ya. Kalau yang ingin lebih tahu tahsinnya, boleh lihat di link deskripsi di bawah tentang ta'awudz atau isti'adzah. Baik, langsung kita basmalah bareng-bareng ya. Tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena ini pendek, perhatikan dulu ya bacaan saya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini pendek ya. Nah, insya Allah semuanya udah pada bisa. Yang jelas kita fokuskan kepada huruf dal di sini. Kita coba fokuskan ke huruf dal. Dal di sini adalah qalqalah. Nah, maka harus pantulkan kode, dan pantulannya itu harus sesuai dengan sifatnya. Nah, apa huruf dal itu sifatnya? Nah, huruf dal itu sifatnya dia tipis ya.
istifal. Kalau dalam bahasa tahsin istifal namanya, itu tipis ya, menurunkan pangkal lidah. Jadi dia tidak tebal. Pantulannya maksud saya gini, ahadu. Nah, jangan berlebihan tebal, de jangan, tapi biasa aja, de ahade, de. Dan pantulannya yang sering terjadi kesalahan di antara kita termasuk saya ya, yaitu pantulannya kurang terdengar, ahade, de. Nah, tapi harus jelas ahade dan tertahan, ahade, jangan, tapi langsung pantulkan ahade. Baik. Dan kemudian qalqalah yang kita fahami, yang kita pelajari ya, kalau qalqalah itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama sughra, yang kedua kubra ya, yang besar dan yang kecil. Yaitu perbedaannya, yaitu kalau sughra dia di tengah-tengah ayat ya, dia wasal, contohnya kayak ini. Ayat ketiga, lam yalid. Nah, ini di tengah-tengah ayat ya, lam yalid. Ini sughra, dan kubra yaitu di akhir ayat ya, di akhir ayat. Nah, itu secara nama saja. Tapi kalau secara pengguna, secara pengucapan itu sama ya, tidak ada bedanya. Jadi meskipun dia di tengah ataupun di akhir sama ya, sama terdengar jelas, sama pantulannya itu sesuai dengan sifatnya. Nah, huruf dal ini sifatnya tipis, maka ahade, jangan tebal, ahadu, du. Nah, berlebihan jangan, biasa aja. Atau terlalu tipis, ahade, de, ahade. Nah, jangan juga, biasa aja, ahade. Jangan terlalu tebal, ahadu, atau jangan terlalu tipis, ahade, di ke i ya, i, ahade, jangan. Tapi biasa aja, ahade ke e, ahade gitu ya. Oke, bisa ya insyaallah ya. Kemudian kita fokus kepada lafaz Allah. Nah, lafaz Allah itu tebal ya. Kul huwal. Nah, kul huwal. Nah, lafaz Allah tuh dia bisa tebal, bisa dia tipis. Nah, kalau dalam Quran surah Al-Ikhlas ini kondisinya dia tebal. Kul huwal Allah. Nah, jadi ketika lafaz Allah, huruf lam Allah di sini ya, di lafaz Allah ini huruf lamnya itu kita harus benar-benar perhatikan. Ujung lidah menyentuh langit-langit, benar-benar menyentuh. Al benar-benar menyentuh dan tebalkan. Allah. Ya, jangan sampai kita mengucapkan lafaz Allah itu lidah kita tidak menyentuh langit-langit. Allah, jangan. Tapi benar-benar menyentuh. Allah. Nah, jadi ketika kul huwal nah, lidah kita nyentuh ke langit-langit. Ujungnya ya, ujung lidah Allah. Nah, jangan sampai tidak menyentuh ya. Kalau tidak menyentuh maka terdengar kul huwallah. Nah, jangan. Tapi dahulukan menyentuh lidah, ujung lidah menyentuh langit-langit biar terdengar jelas lafaz Allahnya. Kul huwallahu ahad. Kemudian ayat kedua ini sama nih lafaz Allah. Allah. Dan perhatikan ketika lafaz Allah ini sebelumnya tuh ada hamzah ya, hamzah yang berharokat fathah, maka Allah. A-nya harus jelas. A tipis, A jangan sampai terbawa tebal. O tapi A. Allah ini perlu latihan ya. Jangan sampai baca lafaz Allahnya tuh ketika A-nya itu terbawa Allah. Nah, jangan. Latih lagi biar suaranya terdengar jelas ketika A-nya tipis. Allah. Jadi kira-kira paham ya. Jadi kayak gitu ya. Allah. Mulutnya dibuka. Allahus samad. Shadnya benar-benar mengeluarkan angin dan tebal. Samad. Allahus samad. De. Lanjut. Lam yalid. Lam yalid wa lam yulad. Dan perhatikan yang saya sampaikan sebelumnya ya, di video sebelumnya untuk tahsin,
kesempurnaan yang paling pertama yaitu kesempurnaan harokat. Nah, lam yalid wa lam yulad. Nah, ketika dhammah dan waw itu harus manyun. Wa lam yulad. Lam yalid wa lam wa. Nah, manyun wa ketika wa lam yulad gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena memang seperti itu kalau kita misalkan mengambil sanad ya. Ketika kita bertalaki dengan syekh itu harus seperti itu. Mulutnya harus manyun. Lam yalid walam. Nah, jadi ketika waw dan huruf dhammah, mohon maaf harakat dhammah itu harus manyun. Manyun itu kalau misalkan kita letakkan benda atau kan jari di sini, maka akan terdorong. Walam yulad gitu ya. Insyaallah paham ya. Lanjut. Walam. Nah, di sini sama juga nih. Walam dari manyun. Walam yakullahu kufuwan ahad. Nah, lahu fokus ke sini, hu-nya ini besar ya karena dia makhrajnya di pangkal tenggorokan. Hu jelas. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan di sini ada warna merah ya. Ya, warna merah. Nun mati berjumpa dengan huruf lam. Ini hukumnya apa? Kalau untuk pemula nggak usah ribet ya. Yang jelas kalau di dalam cetakan Quran Indonesia itu sudah jelas ada tasydid di sini, ya tasydid di sini. Dan yang belum tahu ya, yang ingin tahu, ini sudah saya bahas dalam rumus tajwid dan saya sudah tuliskan link deskripsi di bawah tentang rumus tajwid. Ya sudah saya buatkan. Jadi bagi teman-teman yang ingin lihat, yang ingin lebih paham tentang nun mati yang lebih simple untuk pemula ataupun orang tua, lihat dulu videonya di link deskripsi di bawah ya. Rumus tajwid mudah. Baik, kemudian lanjut kufu, fa di sini. Fa itu mengeluarkan angin, makhrajnya di sini bibir bawah menyentuh ujung gigi seri atas. Fa gitu ya. Jangan terlalu ke dalam. Fa jangan. Tapi bibir bawah. Bibir bawah perutnya bagian dalam. Gitu. Perutnya fa gitu ya. Fa kufuwan ahad, dan dia memiliki sifat hamas, angin keluar. Kufuwan ahad walam yakul lahu kufuwan ahad. Coba kita bareng-bareng dari awal ya, insyaallah ini gampang nih ya. Baik, tarik nafas dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita menyelesaikan Quran surah Al-Ikhlas langsung satu video ya. Insyaallah ini karena ayatnya pendek ya dan sering kita amalkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan tanyakan saja di dalam kolom komentar. Mudah-mudahan juga ibu bapak sekalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan jazakumullah khair atas dukungannya daripada subscribe dan juga like-nya. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan ibu bapak sekalian. Baik, saya cukupkan dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.